Halo, saya Aris. Kita masuk ke bagian kedua dari rangkaian tutorial Word Masterclass. Pada bagian kedua ini, saya akan membahas pengaturan format halaman dokumen dan format paragraf yang umum dilakukan dalam penyusunan sebuah dokumen profesional. File yang akan saya gunakan di sini adalah file contoh 2. Ini sudah terbuka ya. Dan link untuk download filenya sudah saya cantumkan juga pada deskripsi video ini. Kita mulai saja langsung. Masuk ke pokok bahasan pertama yaitu format halaman. Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan ketika menyusun dokumen adalah mengatur ukuran kertas. Pastinya rekan-rekan sudah tahu perintah untuk mengatur ukuran kertas ini terdapat pada tab layout. Di sini ada tombol perintah namanya size, tinggal kita klik lalu pilih ukuran kertas yang sesuai. Misalkan saya pilih di sini A4 ya. Kita juga bisa mengatur orientasinya di sini, apakah portrait atau landscape. Dan jangan lupakan juga pengaturan margin, tombol perintah pertama ini. Jadi margin ini adalah jarak konten dokumen dari tepi halaman. Top margin itu jarak dari atas, bottom dari bawah, left dan right itu jarak dokumen dari tepi kiri dan kanan halaman. Nah, batasan margin ini bisa kita lihat pada ruler. Jadi kalau kita perhatikan contoh pada ruler yang di atas ini menunjukkan margin, batas konten dokumen ini dari sisi kiri dan kanan. Kemudian kalau kita perhatikan pada ruler atau penggaris vertikal juga sama, bisa kita lihat ada penggaris dengan warna yang berbeda yang menunjukkan marginnya. Nah, Word sudah menyediakan beberapa preset ukuran margin di sini. Namun jelas kita juga dapat menentukan ukuran sendiri. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah custom margin ini. Karena biasanya sebagai contoh ya, kalau dalam bidang pendidikan itu untuk dokumen skripsi misalnya ukuran margin ini sudah ada ketentuannya. Jadi kita tidak dapat menggunakan preset yang disediakan oleh Word ini. Cara menggunakannya juga sangat mudah, tinggal klik aja tombol margin, lalu pilih custom margin, dan tinggal kita masukkan saja ukuran yang dibutuhkan pada top, left, bottom, dan right. Di sini satuan ukuran yang digunakan adalah sentimeter. Nah, cara untuk merubah satuan ukuran ini sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya ya. Sebagai contoh misalkan ini saya buat 3, left-nya 3, bottom 3, dan right 3. Klik OK, dan sekarang konten dokumen pada halaman ini sudah menggunakan margin 3 cm di semua sisinya ya. Jadi jarak dari atas ini maupun dari kiri, kanan termasuk bawah itu semuanya 3 cm. Jika dokumen yang sedang kita buat jumlah halamannya lumayan banyak, dan mungkin dokumennya akan dijilid, maka ukuran penjilid ini harus kita perhitungkan ya. Pengaturannya ini masih terdapat pada margin. Jadi saya klik margin, masuk lagi ke custom margin. Di sini ada opsi pengaturan yang namanya gutter. Jadi gutter ini mengatur ukuran penjilid yang tadi. Sebagai contoh ya. Jadi kalau misalkan kita punya dokumen, kemudian kita mau jilid, nah ukuran penjilidnya inilah yang setidaknya harus kita perhitungkan. Karena nanti ini akan mempengaruhi left margin atau jarak konten dokumen kita dari sisi kiri dokumen. Jadi sebagai contoh misalkan kita pengen left marginnya 2 cm. Left marginnya 2 cm dan ternyata penjilidnya kurang lebih ukurannya adalah 3 cm. Maka konten dokumen kita ini akan memiliki jarak 3 tambah 2 ya, sama dengan 5 cm. Jadi ukuran gutter inilah yang harus diperhatikan sekali lagi kalau dokumennya mau kita jilid, atau biasanya kalau dokumennya jumlah halamannya banyak. Jadi biasanya left marginnya itu agak bergeser ke bagian kanan. Saya contohkan saja, misalkan di sini left-nya tetap 3, terus gutternya ini saya buat sebagai contoh 3 juga ya, biar kelihatan. Klik OK. Dan sekarang konten dokumennya makin bergeser ke arah kanan karena di bagian sisinya ini kurang lebih sekitar 6 cm. Ini 6 ya. Jadi gutternya 3
dan left marginnya tadi 3. Saya kembalikan lagi gutternya ke 0 ya. Nah, posisi gutter ini juga bisa ditentukan. Jadi di bagian gutter position, apakah penjilitnya mau kita taruh di sebelah kiri, ini umumnya di sebelah kiri memang, tapi kalau beberapa dokumen lain, contoh kayak kalender gitu, mungkin penjilitnya itu bisa kita taruh di atas. Jadi bisa kita tentukan juga pada opsi gutter position. Oke. Nah, berikutnya setelah kita mengatur ukuran halaman, orientasinya, dan kemudian margin, format halaman berikutnya adalah apa yang disebut dengan brick. Jadi pada tab layout ini ada tombol perintah namanya brick. Apa yang dikerjakan oleh brick? Brick ini digunakan untuk mengatur pembagian konten pada dokumen. Kalau saya klik tombol perintahnya banyak sebetulnya ya. Tapi secara garis besar ini terbagi menjadi 2 jenis brick, yaitu page brick dan section brick. Masing-masing brick ini juga ada beberapa sub-sub perintah lagi. Nah, dalam tutorial ini saya akan fokus membahas yang pertama saja. Jadi yang akan saya bahas adalah page brick, page, dan satu lagi adalah section brick, next page. Karena kedua jenis brick inilah yang umum digunakan kalau kita menyusun sebuah dokumen profesional. Oke, yang pertama dulu yaitu page brick yang paling atas ini. Perintah ini digunakan untuk mengatur pembagian halaman secara cepat ya, dan format tiap halaman nantinya akan tetap sama. Sebagai contoh, misalkan saja pada dokumen ini, paragraf yang berawalan kata pelajar ini dan seterusnya akan kita pindahkan ke halaman berikutnya, ke halaman kedua. Biasanya orang akan menggunakan tombol enter. Saya tampilkan dulu multiple page ya, biar kelihatan. Jadi saya taruh di sini kursornya di depan huruf P, kemudian tekan enter beberapa kali sampai dia pindah ke halaman berikutnya. Cara ini tidak salah, namun lama. Dan nanti kalau ada penyesuaian dokumen, misalkan ada koreksi, update, biasanya akan bergeser lagi. Nah, dengan menggunakan page break, ini jauh lebih cepat. Jadi kursornya tetap taruh di depan huruf P, kemudian pada tab layout, pilih break, lalu kita pilih page break page. Saya klik saja, dan hasilnya sekarang paragraf yang berawalan teks pelajar tadi itu sudah pindah ke page atau halaman yang berikutnya. Oke, saya undo dulu. Cara cepat untuk menggunakan page break ini, kita juga bisa menggunakan shortcut Ctrl Enter. Jadi saya taruh lagi di sini kursornya di depan huruf P ini, lalu tekan shortcut Ctrl dan Enter, ya hasilnya sama. Dia akan pindah ke halaman berikutnya. Misalkan ada bagian dokumen lain yang mau kita pindahkan ke halaman ketiga, misal dari paragraf ini ya, banyak pekerjaan dan seterusnya. Ini saya coba tekan Ctrl Enter, dan dia akan pindah lagi ke halaman berikutnya. Demikian seterusnya ya. Jadi seperti inilah cara untuk membagi konten dalam dokumen kita ke beberapa halaman secara cepat, yaitu dengan menggunakan perintah page break atau gunakan shortcut Ctrl dan Enter. Saya undo dulu. Nah, jenis break yang berikutnya adalah section break. Apa perbedaannya? Sebetulnya sih kalau kita coba ini sama saja. Misal ya, ini saya taruh lagi kursor di depan huruf P ini, lalu klik break, kemudian section break, next page. Hasilnya dia akan pindah juga ke halaman kedua. Jadi apa dong bedanya dengan page break? Nah, perbedaannya adalah kalau page break, dia membagi halaman dan format tiap halamannya akan selalu sama. Jadi kalau salah satu diatur ya semua halaman akan kena pengaturan tersebut. Tapi section break, setiap section itu akan bisa memiliki pengaturan yang berbeda. Sebagai contoh, saya undo dulu. Jadi di pelajar lagi ini aja ya. Jadi saya taruh kursornya depan huruf P, pilih break, lalu pilih section break next page. Sekarang ini sudah pindah ke halaman yang kedua. Nah, sebagai contoh misalkan di halaman kedua ini kita mau rubah orientasinya menjadi landscape. Jadi saya taruh kursornya di mana aja di sini, di halaman kedua ini.
kemudian klik orientation, lalu saya pilih landscape. Dan hasilnya, orientasi halamannya berbeda ya, padahal ini berada dalam satu dokumen. Ini berkat adanya pembagian section dengan menggunakan perintah section break tadi. Tapi kalau kita gunakan page break itu tidak bisa. Jadi semua halaman dalam dokumen itu akan memiliki format yang sama. Saya undo lagi ya. Nah, mungkin nanti setelah kita mulai mengisi dokumen kita udah makin banyak nih teksnya, kita sudah menggunakan page break dan mungkin section break. Lama-lama jadi puyeng. Ini yang mana page break dan yang mana section break. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan perintah paragraph mark. Jadi saya balik ke tab home. Pada tab home ini ada tombol perintah yang saya kotakin ini. Ini namanya tombol perintah paragraph mark. Ini sudah saya bahas pada tutorial sebelumnya ya. Dengan menggunakan perintah paragraph mark ini, nanti batasan-batasan page break maupun section break ini bisa kita lihat. Contoh, misalkan nih, pelajar ini saya gunakan lagi page break. Pindah ya ke halaman yang berikutnya. Nah, sekarang kita coba aktifkan paragraph mark-nya. Saya klik dan bisa kita lihat di sini. Word sudah menampilkan informasi bahwa di sini kita sudah menggunakan perintah page break. Oke, saya undo. Sekarang kita coba yang section break, layout, break. Sekarang saya pilih section break next page. Ini sama ya, udah pindah ke halaman berikutnya. Dan paragraph mark juga akan menampilkan keterangan section break. Jadi dengan mudah kita bisa tahu mana yang pakai page break dan mana yang menggunakan section break. Jika sudah tahu batasannya di mana, ya jangan ditampilkan terus ya paragraph mark-nya, tapi kita nonaktifkan lagi biar dokumennya kembali bersih. Oke, saya undo lagi. Nah, kemudian khusus untuk section, kita bisa melihat informasinya. Sekarang kita sedang berada di section keberapa. Karena biasanya dalam sebuah dokumen yang banyak, mungkin kita bagi menjadi beberapa section karena mungkin formatnya mau macam-macam gitu lah ya tiap section. Nah, saya coba pindahkan dulu ini ke section yang terpisah. Jadi saya pakai section break, sudah pisah ya. Kita cek dulu paragraph mark, sudah muncul, nonaktifkan lagi. Nah, dari mana kita bisa melihat sekarang kita lagi ada di section keberapa? Caranya saya taruh kursor di sini. Jadi dimanapun pada halaman ini, kemudian perhatikan pada status bar di bagian bawah ini muncul keterangan section 1. Sekarang saya pindah ke halaman yang kedua. Saya taruh kursor di mana aja di halaman kedua ini. Perhatikan pada status bar. Di sini ditampilkan keterangan bahwa sekarang kita berada di section 2. Jadi kita bisa lihat pada status bar ini. Kalau misalkan keterangan sectionnya ini nggak muncul, rekan-rekan tinggal klik kanan aja pada status bar ini, lalu aktifkan pilihan section ini. Nanti keterangan sectionnya ya akan ditampilkan pada status bar ini. Oke? Nah, itu yang disebut dengan page break dan section break ya. Jadi sekali lagi kalau page break ada shortcutnya, Ctrl Enter, tapi kalau section break saya belum nemu shortcutnya apa ya. Pengaturan format halaman berikutnya adalah apa yang disebut dengan header dan footer. Sebentar nih saya undo lagi. Oke. Header adalah area di bagian atas halaman dokumen. Ini kegunaannya untuk menampilkan konten apapun atau informasi tambahan pada halaman dokumen ini. Footer juga sama, hanya saja dia posisinya ada di bagian bawah dokumen. Nah, sebelum kita mulai mengisi konten pada header dan footer ini, terlebih dahulu kita harus menentukan jarak header dan footer ini dari tepi halaman dokumen ini. Gimana caranya? Kita menggunakan lagi pengaturan margin. Jadi masuk lagi ke layout, klik margin, kemudian pilih lagi custom margin. Kalau yang tadi kita atur itu di sini, pada tab margin ya. Nah, untuk pengaturan jarak header dan footer itu pengaturannya ada pada tab layout. Jadi saya klik layout, perhatikan di bagian from edge ini.
Satuan ukuran yang ditampilkan di sini sentimeter juga sama dan nilainya itu menunjukkan berapa sih jarak header dan footer ini dari tepi atas atau tepi bawah halaman dokumen kita. Sebagai contoh di sini nilai defaultnya adalah 1,27 cm ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai jarak header ini melebihi jarak top atau bottom marginnya. Sebagai contoh, misalkan kalau pada dokumen kita atur top marginnya di sini katakanlah adalah 3 cm, maka pengaturan jarak headernya harus lebih kecil dari 3 cm. Jangan sampai tabrakan. Jadi mungkin kita bisa set di angka 1, mungkin di angka 2,5, berapapun ya. Yang penting nilainya di bawah 3 cm, karena 3 cm ini adalah nilai top margin kita. Demikian halnya dengan footer. Jadi kalau footer harus lebih kecil dari nilai bottom marginnya. Balik lagi ke aplikasi Word kita, sebagai contoh di sini, top marginnya 3, bottom marginnya 3. Maka pengaturan header ini ya saya bisa set misalkan di angka 1 cm ya, footernya juga 1, karena nilai ini kan lebih kecil dari 3. Artinya nanti konten header kita itu akan startnya kurang lebih di 1 cm dari tepian atas dokumen kita. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Klik OK dan beres ya. Nah, setelah ukurannya kita tentukan, ya tinggal kita isi konten pada header dan footer ini. Sebetulnya sih aplikasi Word sudah menyediakan banyak preset untuk konten header dan footer ini. Caranya jadi klik tab Insert, lalu perhatikan di sini ada header dan footer. Jadi misal saya mau nambahin header, tinggal klik di sini, lalu pilih preset template yang disediakan Word. Footer juga sama, sudah disediakan banyak sekali pilihan template ya. Tapi pengisian konten secara manual itu lebih saya sarankan, karena nanti kita bisa lebih bebas mengisi konten apapun dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, gimana caranya kalau kita mau ngisi konten header dan footer secara bebas? Mudah sekali. Ini kan bagian header kita nih. Kalau kita mau ngisi konten di sini tinggal klik 2 kali aja pada area ini. Jadi kalau saya klik 2 kali akan masuk ke mode penyuntingan header. Itu bisa kita lihat dari tanda yang ada di sebelah kiri ini. Dan pada saat kita menyunting header, maka konten utama dokumen kita ini tidak bisa kita sunting atau kita edit ya. Setelah selesai misalkan pengisiannya, contoh di sini saya ketikkan laporan gitu. Klik pada konten dokumen ini 2 kali dan kembali lagi ke penyuntingan awal. Untuk footer pun sama. Ini kan area footernya ada di sini. Tinggal klik 2 kali. Perhatikan keterangan yang ditampilkan. Ini adalah bagian footer. Saya tinggal ketikkan apapun di sini. Kalau sudah, klik 2 kali lagi pada konten utama dokumen dan selesai. Jadi seperti itu cara mengisi header dan footer pada dokumen kita secara manual. Klik 2 kali, sekali lagi, ketikkan apapun. Kita juga bisa menyisipkan objek gambar, tabel, chart, atau apapun itu. Termasuk pengaturan format ya. Misal ini saya mau taruh di tengah, saya mau bikin bold, saya mau tambahkan warna, apapun itu jelas bisa. Semua mode penyuntingan itu bisa kita gunakan pada header. Dan setelah selesai, klik pada konten dokumen, balik lagi ya ke penyuntingan awal. Oke? Nah, pada dokumen yang menggunakan section, konten serta format header dan footer ini bisa kita bedakan. Caranya seperti ini. Jadi contoh ya. Mungkin saya ini mau taruh lagi ke halaman berikutnya. Saya akan menggunakan page break dulu. Section break ya. Saya akan gunakan section break dulu. Jadi break. Lalu di sini saya pilih section break next page. Ini sudah pindah ke halaman kedua. Ini halaman ke-1. Periksa dulu ya. Dengan paragraf mark. Oke, ini sudah muncul keterangan section break-nya. Nah, sebagai contoh, saya mau tambahkan header di sini. Pada halaman kedua ini ya. Klik 2 kali. Laporan. Kita tutup headernya. Dan perhatikan pada halaman pertama, ya jelas akan muncul juga header yang sama. Saya undo dulu. Gimana caranya kalau kita pengen menambahkan header hanya pada section yang kedua ini?
atau pada halaman kedua ini. Masuk lagi ke mode header. Pada kontekstual menu header dan footer, di sini ada tombol perintah yang namanya link to previous. Tombol perintah ini berada dalam kondisi aktif, artinya adalah apapun yang kita masukkan ke dalam bagian header maupun footer, itu akan terhubung dengan bagian dokumen sebelumnya. Artinya kan kita ada di halaman 2, section 2. Jadi section sebelumnya dan halaman sebelumnya juga akan mengikuti pengisian konten pada header ini. Nah, kalau kita ingin berbeda, jelas ini tinggal kita nonaktifkan saja. Jadi ini saya nonaktifkan, kayak gini. Lalu saya ketikkan laporan gitu, misalkan untuk headernya. Ini halaman 2 ya. Kalau sekarang kita periksa halaman 1, di sini tidak ada headernya. Karena link to previous-nya tadi sudah dinonaktifkan. Dengan cara yang sama, saya masuk lagi ke halaman 2. Sekarang kita isi footer. Testing gini. Ya, ini kalau kita ketikkan gini, pasti yang sebelumnya akan ngikut. Karena belum kita matikan. Jadi saya hapus. Ini kita nonaktifkan juga sama dengan header. Nonaktifkan dulu. Ketikkan testing. Dan sekarang di halaman pertama sama sekali tidak ada header dan footer. Tapi di halaman yang kedua kita sudah bisa menambahkan header dan footer. Oke, seperti itu caranya ya. Kalau kita sudah menggunakan pembagian dokumen dengan menggunakan section break. Yang berikutnya yang pasti ada dalam penyusunan sebuah dokumen lengkap dan dokumen profesional. Oh maaf, sebentar nih saya undo dulu. Biar kelihatan ya. Oke, sudah balik lagi ke awal. Nah, yang berikutnya yang pasti kita temukan dalam sebuah dokumen profesional adalah nomor halaman pastinya ya. Apalagi kalau halamannya banyak pasti ada nomornya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nomor halaman ini adalah bagian dari header dan footer. Jadi dia bisa kita tempatkan pada bagian header atau bisa kita tempatkan di bagian footer. Saya klik tab insert, perhatikan di sini sudah disediakan tombol perintahnya, namanya adalah page number. Sama halnya dengan header dan footer, kalau kita klik banyak pilihan preset template yang disediakan Word. Kita bisa taruh halamannya di atas, top of page, bisa ditaruh di bawah, dan demikian seterusnya. Tapi ya sama juga ya dengan header dan footer. Kalau pakai preset nanti agak terbatas, lebih baik kita isi nomor halaman ini secara manual biar lebih enak. Nah, gimana caranya? Misalkan kita mau taruh di header aja ya, biar kelihatan. Jadi saya masuk ke mode penyuntingan header, kayak gini. Dan saya tambahkan keterangan halaman, kasih spasi. Next. Pada kontekstual menu header dan footer ini, perhatikan di sini ada tombol perintah page number. Saya klik page number-nya, kemudian gunakan pilihan current position dan cukup pilih simple play number aja. Current position artinya posisi saat ini. Tadi kan posisi kursor kita ada di sini. Jadi artinya kita mau taruh nomor halamannya persis setelah teks halaman ini. Jadi pilih page number, current position, pilih simple atau play number. Klik, dan sekarang nomor halamannya muncul. Klik 2 kali pada konten dokumen untuk menutup penyuntingan header. Kita coba ya. Ini saya coba pindahkan ke halaman kedua dengan page break, Ctrl Enter, dan nomor halamannya ya pasti akan mengikuti. Oke. Nah, apakah nomor halamannya hanya selalu 1 dan 2 seperti ini? Jelas enggak. Kita bisa mengcustom format untuk nomor halaman ini. Caranya, masuk lagi ke mode penyuntingan header atau footer ya, tergantung di mana kita naruh nomor halamannya. Ini kita pilih dulu si nomor halamannya ini, yaitu angka 1-nya. Kemudian pada kontekstual menu header dan footer yang ditampilkan, kita klik lagi page number, lalu pilih format page number. Saya klik, dan di sini kita bisa lihat banyak sekali nomor format yang bisa kita gunakan. Mau pakai ABCD, mau pakai angka Romawi, kemudian kita juga bisa mengatur startnya dari berapa. Contoh ya, misalkan nomor formatnya ini saya mau pakai ABC kayak gini untuk nomor halamannya. Terus kita pengen startnya dari C misalkan.
Jadi saya ketikkan C. Ini pilihan format nomor halamannya dan saya pengen mulainya dari C. Klik OK. Dan sekarang halamannya tidak lagi menggunakan angka ya. Halaman C dan mestinya halaman kedua adalah halaman D ya. Kita lihat. Ini sudah halaman D. Oke. Seperti itu ya cara untuk menyisipkan atau menambahkan nomor halaman secara cepat. Tidak hanya di bagian header, kita juga bisa menambahkan nomor halaman itu di bagian footer. Nah, yang terakhir untuk format halaman ini adalah apa yang disebut dengan watermark. Watermark ini semacam tanda lah ya, yang bisa berupa teks atau logo dan biasanya transparan terus ditaruhnya di latar belakang halaman dokumen. Misalkan kalau kita lihat ada dokumen yang di latar belakangnya itu tertulis rahasia gitu ya, atau ada logo perusahaan dan seterusnya. Nah, contoh yang paling jelas untuk watermark ini bisa rekan-rekan lihat pada dokumen skripsi atau tugas akhir. Biasanya pada halaman tertentu, lembar pengesahan misalkan, akan ditampilkan logo kampusnya dalam warna semi-transparan sebagai background halaman tersebut. Nah, pada aplikasi Word kita bisa menambahkan watermark seperti itu. Caranya, tinggal gunakan saja perintah watermark, tombol perintahnya ada pada tab desain. Jadi klik tab desain dulu, lihat di sini ada tombol perintah watermark. Klik pada tombol perintah ini, seperti biasa ada preset yang bisa kita pakai, ada template, tapi lebih baik kita membuat watermark ini custom ya, biar bisa kita atur sendiri. Nah, kalau mau bikin manual, yang digunakan adalah perintah custom watermark. Jadi klik watermark, kita pilih custom watermark. Bisa berupa teks atau bisa juga berupa gambar. Saya coba teks dulu kalau mau pakai teks. Jadi yang di checklist teks watermark. Terus teksnya kita ketikkan di bagian teks ini. Teksnya kita ketikkan di bagian teks ini ya, yang ada tertulis asap. Jadi misal saya ketikkan di sini rahasia. Hurufnya bisa diatur, ukurannya saya pilih auto aja, warna, terus posisinya bisa diagonal atau horizontal, saya biarkan default aja. Klik OK. Dan sekarang pada dokumen ini sudah ditampilkan watermark sebagai latar belakang, rahasia gitu ya. Untuk menghapus watermark ini, klik lagi tombol watermarknya, tombol perintahnya sudah jelas ya, remove watermark. Kalau kita mau menggunakan gambar, kebetulan di sini saya punya file gambar nih, gambar logo, contoh gambar 2. Caranya sama aja, jadi klik lagi watermark, pilih custom watermark, lalu di sini kita pilih picture watermark, klik select picture, cari gambarnya ada di mana, mungkin saya pilih ini, insert, OK, dan sekarang di tiap halaman sudah ditambahkan watermark berupa gambar ya. Nah, seperti itu kurang lebih pengaturan beberapa format halaman ya yang harus kita ketahui kalau kita sedang menyusun sebuah dokumen profesional. Jadi dari mulai ukuran, orientasi, kemudian margin, break ya, page break dan section break, header dan footer, nomor halaman, dan terakhir adalah watermark. Nah, setelah kita membahas format halaman, berikutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu tentang pengaturan format untuk paragraf ya. Jadi setiap paragraf ini bisa kita atur atau ada pengaturannya lagi. Nah, format paragraf yang pertama adalah spasi. Rekan-rekan pastinya tahu kalau spasi ini merupakan jarak antar baris. Jadi tiap baris ini jaraknya bisa kita atur dengan menggunakan spasi. Pengaturannya juga sangat mudah. Kita tinggal masuk ke tab home, tombol perintahnya yang ini. Namanya line and spacing. Cara pakainya pun gampang, tinggal pilih paragrafnya, klik pada tombol perintah line and paragraph spacing, lalu pilih mau pakai berapa spasinya. Misalkan saya pakai ukuran 3 dan jaraknya makin renggang ya. Saya pakai 1, jaraknya semakin pendek sekarang. Oke. Nah, dalam penyusunan dokumen profesional, tidak hanya spasi ini saja. Jadi tidak hanya jarak antar baris yang kita atur, namun kita pun dapat mengatur jarak antar paragraf. Jadi sebelum paragrafnya berapa dan sesudah paragrafnya berapa.
Cuman pengaturan ini tidak bisa kita dapatkan pada tombol perintah di sini. Kita harus masuk ke pengaturan lanjutan, caranya yaitu dengan menggunakan tombol panah kecil yang ada di sudut kanan bawah ini. Jadi contoh ya, sebentar nih saya pindahin dulu ke sini biar kelihatan. Misalkan kita mau atur paragraf ini nih. Saya pilih dulu kan paragrafnya. Setelah terpilih, klik tombol panah kecil yang ada di sudut kanan bawah paragraf ini. Saya klik aja sampai muncul kotak dialog pengaturan paragraf. Perhatikan bagian yang ini mengatur spasi. Spasi seperti biasa ya. Jadi kita bisa pilih single, 1,5, double, dan lain sebagainya. Mungkin saya pilih single aja. Nah, pengaturan tambahannya bisa kita lihat di sini. Ternyata kita juga bisa mengatur jarak before dan after. Kalau misalkan paragraf ini yang terpilih, maka before ini akan mengatur jarak sebelum paragraf tersebut. Sementara after ini akan mengatur jarak setelah paragraf yang terpilih. Jadi sebagai contoh, misalkan ini saya ketikkan 20 poin, afternya mungkin saya masukkan let's say 30 poin. Klik OK, dan perhatikan sekarang jaraknya ini sudah kita atur pada opsi before dan after ya. Biasanya ini digunakan, contoh penggunaannya ya, untuk judul bab. Jadi saya mau bikin bab 1 pendahuluan, ginilah. Kan biasanya ada jarak tuh dengan konten teks bawahnya. Orang biasanya tekan enter beberapa kali. Padahal dengan menggunakan perintah pengaturan paragraf yang tadi, ini lebih mudah. Jadi saya pilih judul babnya ini, masuk ke pengaturan paragraf, ininya tetap kita biarkan single. Nah, before-nya saya biarkan 0, after-nya misal saya set di 60. Contoh ya. Jadi setelah paragraf terpilih yaitu bab 1 pendahuluan, nanti akan ada jarak sebesar 60 poin. Klik OK dan perhatikan hasilnya. Di sini sudah ada jarak sebesar 60 poin ya. Jadi tanpa perlu menekan atau menggunakan tombol enter lagi. Oke. Jadi kalau cuman mau ngatur jarak antar baris, ya rekan-rekan bisa menggunakan langsung saja ini. Tapi pengaturan tambahannya harus masuk ke pengaturan lanjutan paragraf, di mana kita bisa mengatur jarak sebelum paragraf tersebut, termasuk setelah paragraf tersebut, berapa poin jaraknya. Berikutnya, setelah kita ngurusin spasi, berikutnya kita juga harus tahu apa yang disebut dengan indentasi ya. Indentasi ini kegunaannya untuk mengatur jarak paragraf dari margin. Jadi ini paragraf, nah kita atur nih jarak dari margin itu berapa. Ada dua jenis indentasi yang umum dipakai, yaitu left dan right, kiri dan kanan. Untuk mempermudah pengaturan indentasi pada aplikasi Word, kalau kita sudah menampilkan ruler atau penggarisnya, itu ada tanda untuk indentasi ini. Ini tanda untuk indentasi kiri atau left indent, dan ini tanda untuk indentasi kanan atau right indent. Dengan menggunakan tanda ini, kita bisa mengatur indentasi ini dengan lebih cepat. Jadi contoh, misalkan saya pilih paragraf yang pertama ini, terus saya pengen left indentnya, jarak dari marginnya kurang lebih 1 cm, ya tinggal drag aja. Jadi klik di sini, tahan, lalu drag. Yang right juga sama, mungkin saya mau atur dia di angka 10 kurang lebih, hasilnya seperti ini. Ya, jadi pilih dulu paragrafnya dan tinggal geser-geser aja, baik left indent maupun right indentnya ke ukuran yang kita harapkan. Oke, namun dalam penyusunan dokumen profesional, mungkin kadang kita membutuhkan ukuran indentasi yang tepat atau presisi. Jadi ini pengen dari sebelah kirinya 1,5 cm, terus dari kanan 2 cm gitu. Kalau cuman drag gini kan susah ya. Benar nggak kita ada di angka 1,5? Nah, agar presisi, saya undo dulu. Kita masuk lagi ke pengaturan paragraf lanjutan. Jadi ini saya blok. Lalu klik lagi tombol panah kecil ini. Sampai muncul pengaturan paragraf lanjutan. Nah, perhatikan pengaturan indentasinya ada di sini. Left-nya berapa,
dan right-nya berapa. Jadi contoh tadi kita pengen dari kiri itu 1,5. Tinggal masukin aja di sini 1,5. Kemudian dari kanan misalkan kita pengen 2, ya di sini kita tinggal masukkan 2 seperti ini. Klik OK. Dan hasilnya seperti ini ya. Jadi ini marginnya, left margin, ini jaraknya adalah 1,5. Sementara ini right margin dan jarak dokumen kita di sini kontennya tadi kita atur 2 cm. Oke, jadi kalau mau cepat pakai drag aja, kalau pengen presisi gunakan pengaturan yang ini ya. Nah, selain itu pada aplikasi Word juga disediakan indentasi tambahan. Ntar diunduh lagi. Indentasi tambahan ini bisa kita dapatkan di bagian spesial. Ada 2. Yang pertama namanya adalah first line, yang berikutnya adalah hanging. Kalau first line, ini adalah indentasi atau jarak pada baris pertama saja. Sebagai contoh, ini saya pilih paragraf pertama ini. Tampilkan kotak dialog paragrafnya. Di sini saya pilih first line, terus ukurannya misalkan 3 gitu ya, 3 cm. Klik OK. Nah, kita lihat pada baris pertamanya saja, ini sudah maju sekitar 3 cm. Kalau hanging, itu kebalikannya. Saya undo ya. Jadi sekarang kita coba yang hanging. Saya pilih hanging. Di sini saya masukkan 4, misalkan 4 cm. Klik OK. Jadi yang baris pertamanya tetap, cuman baris-baris berikutnya itu dibikin menjorok ke kanan sebesar 4 cm. Jadi barangkali dibutuhkan, ya silakan rekan-rekan gunakan pengaturan tambahan ini ya. Selain dari pengaturan indentasi kiri kanan, bisa juga first line ataupun hanging. Oke. Dan demikian tutorial bagian yang kedua ini ya. Jadi sampai sini mudah-mudahan rekan-rekan sudah dapat pencerahan tambahan untuk beberapa pengaturan halaman serta pengaturan paragraf yang umum digunakan dalam penyusunan sebuah dokumen profesional. Nantikan tutorial bagian berikutnya yang akan membahas tentang fitur tabulasi dan tabel pada Microsoft Word.